Masak pepes ikan, tumis pokcoy, dan sambal. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kita masak-masak lagi yuk. Pertama-tama aku mau bikin tumisnya dulu. Ini ada pokcoy dapat metik dari pasar. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini udah aku cuci pokcoynya. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Cabenya di sini aku pakai cabai keriting sama cabai domba. Jangan lupa garam, sasa, sama gula. Kalau yang suka kecap bisa ditambahin kecap sedikit. Setelah dirasa bumbunya udah wangi, itu berarti udah matang. Lanjut masukin sayurannya. Numis pokcoy ini sebentar doang, cukup sampai alum aja. Kalau terlalu lama nggak enak, teksturnya malah kayak alot gitu. Jadi cukup kayak gini doang. Tapi sesuai selera juga sih. Kalau aku pribadi senang sayurannya masih fresh-fresh gitu. Seperti inilah penampakan tumis pokcoy ala aku. Lanjut ke menu yang kedua. Aku mau bikin bumbu halusnya dulu. Setelah semua bahan sudah masuk ke dalam blender, tunggu apa lagi? Langsung aja kita haluskan. Dan ini dia hasilnya. Untuk toppingnya di sini aku pakai daun bawang, daun kemangi, sama daun salam. Siapkan wajan dan minyak panas. Cur, bumbu halus siap diluncurkan. Aduk-aduk jangan sampai gosong. Tambahkan garam, sasa, dan gula secukupnya aja. Kemudian masukkan daun kemangi sama daun bawang. Lalu diaduk lagi. Terakhir masukkan ikan yang udah aku bersihkan dan sebelumnya udah aku marinasi dulu pakai 1 saset Royco. Jadi lebih maknyosnya resep ke dalam daging ikannya. Kalau semua ikan udah masuk, aduk-aduk aja sampai bumbunya merata kayak gini. Daun pisang hasil metik di pasar ini udah aku alumin di kompor. Dilap dulu ya sebelum dipakai, takutnya pas makan keselak debu. Kalau di kampung mah enak, beginian doang tinggal ngambil di depan rumah. Tapi rumahnya tetangga. Saatnya bungkus-bungkus. Kok nggak pakai serai sama tomat? Iya, soalnya pas di pasar aku lupa metik temen-temen. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah ada daun salam sama kemangi buat wewangiannya. Cuma emang kurang seger karena nggak ada tomatonya. Nggak lupa di atasnya aku pakein cabai gelondongan biar lebih rame. Oh iya, jangan salpok sama cara bungkusnya ya. Aku itu bingung, nggak ada lidi, nggak ada tusuk gigi. Jadinya pakai staples. Yang penting bisa ngunci ikan biar nggak kabur. Nah, begitulah bentukan bungkus pepes ikan ala empoh. Lakukan step yang sama sampai selesai. Tadi itu aku beli ikannya 4 ekor dan sengaja aku minta potongin abangnya jadi 2 bagian biar gak kepanjangan karena melihat daun pisangnya yang kurang memadai. Selama aku di sini, ikan tawar itu agak jarang. Lain halnya sama ikan laut, banyak banget. Mungkin karena deket pelabuhan kali ya. Jadi ikan laut yang paling dominan. Kata abangnya juga gitu, ikan tawar agak susah. Sekalinya ada, harganya lumayan gengs. Nggak kayak di kampung. Murce, murah meriah. Ikan mas itu favorit aku. Setiap pulkam, mama selalu nyiapin pepes ikan buat aku. Nggak minta lain-lain, pasti ikan emas. Apalagi bagian kepalanya. Beuh, mantul pakai banget. Bungkusan terakhir kekurangan daun. Sampai nyari sisa-sisa robekan. Akhirnya kelar juga. Jadi berapa bungkus ini ya? Kayaknya 5 bungkusan, lumayan lah ya. Misua baru bangun tuh dan dia mau mandi, tapi malah kepo sama masakan aku. Dia juga doyan banget sama pepes ikan. Nyarinya pasti yang banyak bumbunya. Awal-awal dia nggak terlalu suka, tapi lama-lama ketagihan. Setelah bungkus-bungkusnya kelar, lanjut ini aku kukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu dibakar sebentar. Sambil nunggu ikannya matang, aku mau bikin sambelnya dulu. Karena malas ngulek, jadinya pakai blender aja. Aku lupa mau ngalusin terasinya terlebih dahulu, jadinya dituang lagi tuh cabai. Sebenarnya bisa aja sih digiling bareng-bareng sama cabai, tapi aku mau giling cabenya kasar aja, nggak sampai halus. Jadi terasinya suka masih bergerindil gitu. Lanjut, setelah terasinya halus, masukkan cabenya sedikit demi sedikit dan giling perlahan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. BTW, bahan sambelnya ini sebelumnya udah aku kukus. Bebas aja sih mau mentah langsung digiling atau mau dikukus
dikukus atau direbus juga bisa, sesuai selera aja. Jangan bilang ih jorok pakai tangan kiri. Itu aku pakai tangan kanan ya guys, cuman karena efek cermin jadi kayak tangan kiri. Wajan bekas bumbu ikan tadi belum aku cuci, nanggung, jadi aku pakai lagi tuh buat nyambel. Tuang semua sambalan yang udah dihaluskan, lalu tambahkan minyak secukupnya. Katanya kalau sambal minyaknya banyak bisa jadi lebih awet. Emang bener? Kalau aku terlalu banyak minyak malah nggak suka. Kalau ditaruh di kulkas minyaknya suka mengering gitu, mirip lemak daging jadinya. Bahkan garam, sasa, dan gula. Semakin banyak gula semakin enak. Lalu masak sampai sambalnya berubah warna merah kecoklatan. Sesekali diaduk ya biar nggak gosong. Kalau sudah mengeluarkan minyak, itu berarti sambalnya udah matang dan siap disajikan. Tumis udah, sambal udah, ikan juga udah matang. Saatnya aku dan keluarga makan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you the next video. Bye-bye.